Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tim mulai mendaki gunung pertama mereka, Gunung Kerinci. Jalur pendakian dipenuhi dengan rintangan, medan berbatu, kabut tebal, dan suhu dingin yang menusuk. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di ketinggian. Namun, keesokan harinya, mereka harus menghadapi badai hebat di puncak, memaksa mereka untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Ini part 2. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Dika berlari tanpa henti. Napasnya tersengal. Dadanya terasa terbakar. Pepohonan yang rapat dan akar-akar besar di tanah membuat langkah mereka terhambat. Rizal hampir terjatuh. Tapi Alia dengan sigap menarik lengannya. Di belakang mereka, suara gemuruh dari pertempuran masih terdengar, mengguncang tanah di bawah kaki. Mereka tak tahu kemana harus pergi, hanya berusaha menjauh sejauh mungkin dari danau yang telah memperlihatkan rahasia mengerikan itu. Pak Surya akhirnya mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Kita harus bersembunyi dan mengatur napas. Dika bersandar di batang pohon. Tangannya masih mencengkeram peti kayu yang tadi ia bawa. Jarinya merasakan getaran halus dari dalamnya, seolah ada sesuatu yang hidup di sana. Apa sebenarnya benda itu? Tanya Rizal. Suaranya masih tersengal. Aku tidak tahu, jawab Dika jujur. Tapi makhluk hitam itu menginginkannya. Dan raksasa batu tadi sepertinya berusaha melindunginya. Alia menggigit bibir, menatap peti dengan perasaan tak nyaman. Mungkin ada alasan kenapa benda ini dikubur di tempat terpencil seperti itu. Pak Surya mengangguk. Apapun itu, kita tidak bisa membawanya keluar tanpa tahu konsekuensinya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang, dedaunan berbisik, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di antara dahan-dahan. Lihat itu, bisik Alia sambil menunjuk ke sebuah pohon besar di depan mereka. Di batangnya, terukir simbol yang sama dengan yang ada di peti. Tapi bukan hanya satu. Seluruh hutan ini dipenuhi ukiran serupa. Rizal menelan ludah. Sepertinya kita masuk ke tempat yang lebih dalam dari yang kita kira. Dika melangkah maju, meraba salah satu ukiran di pohon. Begitu jari-jarinya menyentuhnya, terdengar suara berbisik di telinganya. Bukan suara angin, bukan suara hewan, tapi suara manusia. Dika tersentak mundur, menatap pohon itu dengan mata melebar. Kita tidak sendirian di sini. Angin semakin kencang, membawa suara-suara lain yang semakin jelas. Hutan ini menyimpan sesuatu. Sesuatu yang telah menunggu mereka sejak lama. Dika menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Suara-suara berbisik di sekeliling mereka semakin jelas. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, mencoba mencari asalnya. Tapi yang terlihat hanya bayangan-bayangan panjang di antara pepohonan, bergerak perlahan seiring hembusan angin. Alia mendekat, suaranya bergetar. Dika, kita harus pergi dari sini. Pak Surya menatap tajam ke arah ukiran di pohon-pohon. Tidak, hutan ini ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Tiba-tiba, Rizal terdiam. Wajahnya pucat. Matanya terpaku ke depan. Lihat itu. Di antara batang-batang pohon yang rapat, sosok-sosok tinggi berdiri diam. Mereka tampak seperti manusia, tapi kulit mereka gelap seperti bayangan. Mata mereka bersinar samar, memperhatikan kelompok Dika tanpa bergerak. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya tatapan yang menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Dika mundur selangkah. Tangannya mencengkeram peti erat-erat. Apa mereka? Penjaga tempat ini? Pak Surya mengangguk pelan. Mungkin mereka adalah roh-roh pelindung hutan. Dan mungkin, mereka tidak senang kita membawa sesuatu yang bukan milik kita. Salah satu sosok itu melangkah maju. Tubuhnya seolah berpendar dalam kabut. Seakan bukan sepenuhnya berada di dunia ini. Lalu, terdengar suara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Dika merasakan getaran di dalam peti.
Seperti ada sesuatu di dalamnya yang merespon panggilan itu. Lalu, salah satu sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke arah Dika. Langit mendadak gelap. Angin berputar semakin kencang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dan tiba-tiba, pepohonan di sekeliling mereka mulai bergerak. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang lebih besar telah terbangun. Dika menelan ludah. Pohon-pohon di sekeliling mereka bergoyang, bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan hutan. Suara gemuruh memenuhi udara, seperti langkah makhluk raksasa yang perlahan mendekat. Pak Surya menarik napas dalam, matanya menyipit, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kita harus tetap tenang, bisiknya. Tapi Rizal mundur dengan wajah panik. Tenang? Apa kau tidak melihat ini? Mereka bergerak. Sosok bayangan yang tadi berdiri diam kini mulai menyatu dengan pepohonan. Cahaya mata mereka semakin redup, menghilang satu persatu ke dalam batang pohon, seolah memberi jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Dari balik kabut, terdengar suara geraman rendah. Suara berat, dalam, dan penuh kekuatan. Lalu, perlahan, sosok raksasa itu muncul. Makhluk itu lebih tinggi dari pohon tertinggi di hutan. Tubuhnya seperti terbuat dari akar dan batu, wajahnya tertutup lumut, dan matanya bersinar dengan cahaya kehijauan. Ia bergerak lambat, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Alia menutup mulutnya, nyaris berteriak. Apa itu? Pak Surya menatap makhluk itu dengan kagum. Penjaga hutan ini. Makhluk itu menunduk, menatap kelompok mereka. Suaranya dalam, seperti suara bumi yang berbicara. Kembalikan yang bukan milikmu. Dika merasakan peti di tangannya bergetar lebih keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Makhluk itu mengulurkan tangannya. Batang-batang kayu di jari-jarinya bergerak seperti akar yang mencari sesuatu. Rizal berbisik, kita harus berikan petinya. Tapi Dika ragu. Jika benda ini begitu penting, kenapa makhluk hitam di danau juga menginginkannya? Apakah mereka benar-benar bisa mempercayai penjaga hutan ini? Di atas mereka, langit semakin gelap, angin berputar liar, dan pilihan mereka harus dibuat sekarang. Dika menggenggam peti itu lebih erat. Hatinya diliputi keraguan. Sosok raksasa penjaga hutan terus menatapnya. Sementara akar-akar di tangannya mulai bergerak seperti ular yang ingin merebut benda itu. Serahkan saja, Dika, bisik Alia dengan cemas. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pak Surya mengangguk, meskipun raut wajahnya masih penuh kehati-hatian. Mungkin benda ini memang seharusnya tetap terkubur. Tapi Dika justru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika peti ini memang harus diserahkan, kenapa penjaga ini tidak mengambilnya langsung? Kenapa ia meminta? Dika melangkah mundur selangkah. Aku ingin tahu dulu, apa yang ada di dalamnya. Makhluk raksasa itu menggeram rendah. Suara gemuruhnya membuat dedaunan beterbangan. Sosoknya semakin tinggi, seperti akan menyerang kapan saja. Tapi Dika tak peduli. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh penutup peti dan perlahan menggesernya. Begitu celah kecil terbuka, cahaya keemasan menyembur keluar, menyilaukan mata mereka. Suara mendengung memenuhi udara, seperti suara ribuan bisikan yang datang dari dunia lain. Dan di dalam peti itu, terbaring sebuah batu kristal bercahaya, berdenyut seperti jantung yang hidup. Alia menutup mulutnya, matanya membulat. Apa itu? Pak Surya tertegun. Aku pernah membaca tentang ini. Batu jiwa alam. Rizal mundur dengan ketakutan. Jadi benda ini yang mereka cari. Dika merasakan sesuatu menarik perhatiannya. Cahaya batu itu terasa hangat, tapi juga menggetarkan seluruh tubuhnya. Makhluk raksasa itu bergerak mendekat. Suaranya semakin dalam. Itu bukan milikmu. Angin bertiup semakin kencang. Tanah mulai retak. Dan kini Dika sadar, membuka peti ini mungkin adalah kesalahan besar. Begitu peti terbuka lebih lebar, cahaya dari batu jiwa alam menyebar ke sekeliling, menerangi hutan dengan kilau keemasan yang berdenyut seperti jantung yang hidup.
Udara di sekitar mereka berubah, semakin berat dan bergetar seakan dipenuhi energi yang baru saja dilepaskan. Makhluk raksasa itu menggeram marah. Cahaya kehijauan di matanya berpendar kuat, tubuhnya membesar, dan akar-akar di sekitarnya merayap cepat, mengelilingi mereka seperti ular lapar yang siap memangsa. Kau telah membangunkan kekuatan yang seharusnya tetap tersembunyi. Suara makhluk itu menggema di udara. Dika menutup peti dengan cepat, berharap bisa menghentikan kemarahan itu, tapi semuanya sudah terlambat. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Cahaya keemasan dari batu jiwa alam meresap ke dalam bumi, membangunkan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, dari celah-celah tanah yang retak, muncul akar-akar raksasa yang bergerak liar, mencakar udara seperti lengan makhluk tak kasat mata. Alia menjerit dan berlari ke belakang, hampir saja tersandung akar yang melesat ke arahnya. Rizal berusaha menariknya menjauh, sementara Pak Surya berdiri dengan wajah penuh keterkejutan. Ini bukan hanya penjaga hutan, serunya. Batu ini, ia membangunkan sesuatu yang lebih tua. Dika memegang peti erat-erat, tubuhnya bergetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Matanya terpaku pada makhluk raksasa itu yang kini benar-benar berubah. Dahan dan akar tubuhnya semakin membesar, menutupi seluruh langit. Wajahnya yang awalnya menyerupai kayu kini berubah lebih tajam, lebih menyeramkan. Kembalikan, atau hutan ini akan menelan kalian. Sebuah akar tebal melesat ke arah Dika, siap merampas peti itu dengan paksa. Ia hanya punya satu pilihan. Dika merasakan tubuhnya membeku saat akar tebal itu melesat ke arahnya. Dengan sekuat tenaga, ia melompat ke samping, nyaris terjatuh ke tanah yang mulai merekah. Rizal berteriak memperingatkan, sementara Alia menjerit saat akar lain mencengkeram udara hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Pak Surya menarik napas dalam. Kita harus bertindak sekarang. Tapi Dika masih ragu. Jika batu jiwa alam ini begitu kuat, apakah menyerahkannya adalah keputusan yang benar? Akar raksasa kembali menghantam, membuat tanah bergetar. Makhluk penjaga hutan itu semakin mendekat. Suaranya menggema seperti guruh di langit. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, anak manusia. Dika menggigit bibirnya. Ia tahu tidak punya banyak waktu. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Cahaya keemasan dari peti mulai berdenyut lebih cepat, semakin kuat. Tiba-tiba, dari dalamnya, muncul bayangan transparan seorang pria tua berjubah. Wajahnya penuh ketenangan. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Jika kau menyerahkan ini tanpa memahami maknanya, kau akan menyesal seumur hidupmu. Dika tertegun. Siapa? Kau? Tapi pria itu hanya tersenyum samar sebelum wujudnya perlahan menghilang. Makhluk raksasa itu menggeram marah. Tidak ada waktu. Berikan padaku. Dika menatap peti itu, lalu ke teman-temannya yang masih diliputi ketakutan. Ini adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan ia harus memilih sekarang. Dika menggenggam peti itu erat. Napasnya tersengal. Cahaya keemasan yang memancar dari batu jiwa alam semakin berdenyut, seakan menunggu keputusan darinya. Makhluk penjaga hutan melangkah maju. Akar-akar di sekitarnya merayap lebih cepat, mengancam akan menelan mereka semua. Cepat, kembalikan sebelum terlambat. Suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar hebat. Alia dan Rizal mundur ketakutan, sementara Pak Surya tetap berdiri tegap. Matanya penuh dengan kehati-hatian. Tapi Dika tidak bisa begitu saja menyerahkan sesuatu yang ia belum pahami. Batu ini jelas memiliki kekuatan besar, dan bayangan pria berjubah tadi telah memperingatkannya. Ia menatap penjaga hutan itu. Sebelum aku memberikannya, aku ingin tahu, apa sebenarnya batu jiwa alam ini? Makhluk itu menggeram rendah. Matanya berpendar hijau. Kau tidak punya hak untuk mengetahuinya. Tapi sebelum ia bisa menyerang, cahaya dari batu jiwa alam tiba-tiba membentuk sosok lain di hadapan mereka. Sosok pria berjubah tadi kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ia menatap Dika dengan mata penuh ketenangan. Aku adalah salah satu penjaga sebelum makhluk ini. Batu ini bukan sekadar batu.
Ia adalah inti dari keseimbangan alam, sumber kehidupan hutan ini. Pak Surya menajamkan pandangannya. Jadi inilah alasan hutan ini begitu kuat dan tidak tersentuh waktu. Pria itu mengangguk. Namun, jika jatuh ke tangan yang salah, batu ini bisa menghancurkan keseimbangan yang dijaganya. Dika menelan ludah. Lalu kenapa kau muncul sekarang? Pria itu menatap ke arah makhluk penjaga yang sedang marah. Karena ia telah melupakan tujuannya. Tiba-tiba, makhluk penjaga hutan meraung. Akar-akar berayun liar, seakan ingin menghancurkan sosok cahaya itu. Kau bukan lagi penjaga di sini. Batu itu adalah milikku. Cahaya keemasan dari batu jiwa alam semakin terang. Tanah kembali bergetar. Dan kini Dika tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang batu jiwa alam, tapi juga tentang kebenaran yang telah lama terkubur. Raungan makhluk penjaga hutan mengguncang udara. Akar-akar raksasa bergerak liar, berusaha merobohkan pepohonan di sekitarnya. Cahaya keemasan dari batu jiwa alam kini memancar lebih kuat, membentuk lapisan perlindungan di sekitar Dika dan teman-temannya. Sosok pria berjubah tetap berdiri tenang. Kau telah melupakan tugasmu, wahai penjaga. Batu ini bukan milikmu, bukan pula milik manusia. Ia adalah titipan untuk menjaga keseimbangan alam. Makhluk itu menggeram marah. Aku adalah penjaga. Aku yang telah melindungi hutan ini selama ratusan tahun. Kau hanya bayangan dari masa lalu. Dika merasakan tekanan udara semakin berat. Seakan hutan ini sendiri menolak keberadaan mereka. Ia menatap pria berjubah itu. Jika batu ini begitu penting, kenapa ia disembunyikan? Kenapa tidak dijaga dengan lebih baik? Pria itu menghela napas. Karena manusia telah berulang kali mencoba mengambilnya untuk kekuasaan. Karena bahkan para penjaga bisa tersesat dalam ambisi. Dika terdiam. Sekarang ia mengerti. Batu jiwa alam bukan hanya sekadar sumber kekuatan, tapi juga ujian bagi siapapun yang menemukannya. Makhluk penjaga hutan mengangkat tangannya. Akar-akar besar mencuat dari tanah, mengarah langsung ke Dika. Kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan paksa. Alia berteriak. Rizal menariknya mundur. Sementara Pak Surya berusaha mencari celah untuk melindungi mereka. Tapi sebelum akar itu mencapai Dika, batu jiwa alam bersinar semakin terang. Gelombang cahaya keemasan meledak dari peti, mendorong makhluk penjaga hutan ke belakang. Sosok pria berjubah menatap Dika. Suaranya penuh ketegasan. Sekarang, kau harus memilih. Biarkan batu ini kembali ke tempatnya, atau ambil takdir yang baru. Dika menggenggam peti erat-erat. Ia tahu, pilihannya akan menentukan nasib hutan ini. Bahkan mungkin lebih dari itu. Dan ia harus memutuskan sekarang. Dika merasakan dadanya berdebar kencang. Cahaya dari batu jiwa alam semakin terang, menghangatkan kulitnya, seakan menunggu keputusannya. Makhluk penjaga hutan yang terhuyung ke belakang kembali bangkit. Matanya menyala hijau pekat, penuh amarah. Cepat, berikan padaku. Raungnya menggerakkan akar-akar raksasa yang kini melingkar siap menghancurkan mereka. Alia mencengkeram lengan Rizal. Tubuhnya bergetar. Pak Surya berusaha tetap tenang, meski keringat membasahi dahinya. Dika menatap pria berjubah itu. Apa yang akan terjadi jika aku mengembalikan batu ini? Sosok itu tersenyum samar. Keseimbangan akan dipulihkan. Hutan ini akan tetap hidup seperti seharusnya. Tapi kau harus percaya bahwa ini bukan untuk manusia atau makhluk lain. Batu ini adalah milik alam. Dika mengalihkan pandangan ke makhluk penjaga yang kini semakin liar. Lalu kenapa dia menginginkannya? Karena ia telah lupa akan tugasnya. Suara pria berjubah terdengar dalam. Ia terbutakan oleh keinginan untuk memiliki, bukan untuk menjaga. Dika menelan ludah. Ia melihat hutan di sekelilingnya. Pepohonan yang masih kokoh berdiri, suara sungai yang mengalir jernih, angin yang berdesir lembut. Semuanya telah dijaga oleh batu jiwa alam selama berabad-abad. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan yang gemetar, Dika mengangkat peti itu tinggi-tinggi. Aku tidak bisa membiarkan ini jatuh ke tangan yang salah.
Makhluk penjaga hutan meraung. Akar-akar berayun untuk merebut peti. Tapi tiba-tiba cahaya keemasan melesat keluar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Dika. Tidak! Suara makhluk itu menggema di seluruh hutan. Tubuhnya mulai meretak, sinar hijau dalam matanya meredup. Dika menutup matanya. Lalu dengan mantap ia meletakkan peti itu di tanah. Cahaya keemasan langsung terserap masuk ke dalam bumi, menghilang dalam sekejap. Hutan menjadi hening. Akar-akar yang tadi bergerak liar mulai melonggar. Angin kembali bertiup lembut. Makhluk penjaga hutan berdiri terdiam. Tubuhnya kini hanya tersisa bayangan yang perlahan memudar. Kau telah membuat keputusan yang benar. Suaranya melemah sebelum akhirnya menghilang bersama angin. Dika menarik napas panjang. Rasanya seperti beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas. Ia menatap teman-temannya yang masih terkejut. Lalu tersenyum tipis. Kita berhasil. Pak Surya mengangguk bangga. Dan kau telah menyelamatkan lebih dari yang kau kira. Hutan tetap berdiri kokoh. Batu jiwa alam telah kembali ke tempatnya. Dan petualangan mereka akhirnya sampai di ujung perjalanan. Setiap perjalanan mengajarkan kita tentang tanggung jawab, kepercayaan, dan keseimbangan. Dika dan teman-temannya menghadapi ujian besar, di mana mereka harus memilih antara kepentingan pribadi atau menjaga amanah yang lebih besar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijaga dan digunakan dengan bijak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 72. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Semoga cerita ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak kisah menarik lainnya bisa hadir untuk kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.